Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rai Ayu Utami dengan NPM 170701809. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai globalisasi. Pengertian globalisasi sendiri menurut Selo Sumarjan adalah proses terbentuknya komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah yang sama. Sementara menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah hubungan sosial yang semakin intens dan peristiwa yang terjadi di dunia memiliki dampak bagi aspek kehidupan. Adapun ciri-ciri dari globalisasi, yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Yang kedua, informasi semakin mudah untuk didapatkan. Dan yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Adapun bentuk-bentuk dari globalisasi, yang pertama kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya internet memudahkan kita untuk mempelajari atau mengetahui kebudayaan dari luar. Salah satunya adalah kebudayaan dari negara Korea. Kita menonton dan juga mendengarkan musik dari Korea sehingga kita mempunyai keinginan untuk belajar bahasa Korea dan juga untuk mengikuti fashion Korea. Itu merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang kita tidak sadari. Yang kedua ada politik. Kita dapat dengan mudah untuk mengetahui kebijakan dari suatu negara melalui televisi dan juga melalui internet. Kebijakan dari suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya, misalnya kebijakan ekspor dan juga impor. Yang ketiga, komunikasi. Kita dapat berhubungan dengan keluarga dan juga teman, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kita tidak hanya dapat membaca teks dan mendengarkan suara, tetapi kita juga dapat melihat mereka melalui aplikasi video call. Kita dapat melakukan hal tersebut di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa negara maju sedang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang baru. Negara berkembang pun meminjam modal kepada negara maju dan negara maju memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam yang ada di negara berkembang dikelola oleh negara maju dengan cara diekspor atau dikelola di negara berkembang. Maka dari itu, banyak sekali sekarang pabrik-pabrik asing yang ada di negara-negara berkembang. Yang kelima, transportasi. Pada saat ini, kita diberi kemudahan untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita dapat menggunakan pesawat, kereta. Sekarang juga kita diberi kemudahan dengan adanya aplikasi Gojek. Kita tinggal memesan aplikasi tersebut melalui handphone kita dan drivernya dapat menjangkau tempat kita berada. Selain itu, kita juga dapat memesan transportasi seperti kereta dan juga pesawat melalui aplikasi online sehingga kita tidak perlu datang untuk ke bandara atau juga ke stasiun kereta api. Yang keenam, teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang baru agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah televisi. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menyebarkan informasi dan juga mendapatkan hiburan sampai akhirnya televisi tersebut diciptakan. Pertama kali televisi diciptakan dalam bentuk hitam putih, tabung hingga televisi yang kita kenal seperti sekarang. Selain itu, kita juga mengenal YouTube. YouTube juga media sebagai menyebarkan informasi dan juga media hiburan. Uniknya, apabila kita tidak menonton acara televisi dan kita ingin sekali untuk menonton acara tersebut, kita dapat membuka YouTube dan menonton acara TV tersebut sehingga semakin ke sini kita semakin diberi kemudahan.
Yang ketujuh, pendidikan. Pada saat pandemi, kita kebingungan bagaimana caranya kita belajar tanpa harus datang ke sekolah. Dan pada akhirnya, kita memanfaatkan teknologi yang sudah diciptakan seperti Zoom dan juga Google Meet. Apabila kita ingin mengumpulkan tugas, kita juga dapat mengumpulkan tugas tersebut di email dan juga Google Classroom. Apabila kita ingin membaca buku, kita juga dapat mendownload buku tersebut di internet dan membeli buku tersebut di aplikasi belanja online. Sehingga kita semakin diberikan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan pun semakin meningkat. Dampak negatif dari adanya globalisasi adalah banjirnya produk asing yang masuk ke dalam negeri dengan mudah, sehingga produk dalam negeri pun dapat menjadi kalah saing karena masyarakat menganggap bahwa produk dari luar itu lebih baik dan juga lebih menarik daripada produk dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri pun dapat menjadi terabaikan. Yang kedua, ketergantungan pada negara maju. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa negara maju berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi agar memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Negara berkembang pun tidak ingin kalah dan ingin ikut berpartisipasi dalam globalisasi, dan pada akhirnya mereka meminjam modal kepada negara maju, dan negara maju pun memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara berkembang untuk dikelola. Karena keterbatasan yang ada, negara berkembang pun memberikan sumber daya alamnya kepada negara maju untuk dikelola. Sumber daya alam tersebut dikelola di negara maju atau di negara berkembang. Maka dari itu banyak sekali sekarang pabrik-pabrik asing yang ada di negara berkembang. Yang ketiga, lapangan pekerjaan semakin sempit. Hal tersebut terjadi karena tenaga kerja asing mulai masuk ke negara berkembang dan kita tidak hanya bersaing dengan tenaga yang ada di dalam negeri, tetapi kita juga bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang keempat, kerusakan pada lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pabrik-pabrik tersebut membuang limbah ke sungai dan menyebabkan polusi udara. Selain itu, apabila kita menggunakan sumber daya alam secara terus-menerus, bukan tidak mungkin bahwa sumber daya alam tersebut akan habis. Selain itu, akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Sebagai contoh, kita menebang pohon, maka pohon yang ada di hutan akan menjadi habis dan oksigen pun akan semakin menipis. Yang kelima, nilai-nilai sosial semakin luntur. Hal tersebut terjadi karena kita mempelajari kebudayaan asing dan kita mulai menerapkan kebudayaan asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sedikit demi sedikit nilai sosial semakin luntur dan kebudayaan dalam negeri pun semakin berkurang. Dampak positif dari globalisasi adalah ruang sosial semakin terbuka, ilmu pengetahuan semakin luas, terjadinya pertukaran budaya, dan perdagangan semakin luas. Globalisasi dan perubahan sosial memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pengertian dari perubahan sosial sendiri adalah perubahan yang terjadi di lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Perubahan sosial juga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dan juga pola perilaku masyarakat. Sebagai contoh dari keterkaitan antara perubahan sosial dan globalisasi, misalnya kita ingin membeli barang dari luar negeri, maka kita dapat dengan mudah membeli barang tersebut secara online. Hal tersebut terjadi karena perdagangan bebas semakin meningkat dan kita mengetahui barang tersebut dari iklan di televisi atau dari internet. Itu juga merupakan salah satu dampak dari kapitalisme.